Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sofia dari BP 1810-12-31 akan menjelaskan tentang tugas akhir dari kelas penyusunan rencana bisnis Agri A program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas tahun 2021. Yang pertama itu mengenai peluang dan pilihan bisnis. Pada materi kali ini saya mengambil peluang bisnis. Terdapat 3 pilihan bisnis, yaitu Xiaomi Manufacturing, kafe jamu, dan selanjutnya pisang crispy. Dari ketiga pilihan tersebut, saya memilih satu usaha untuk dijadikan usaha bisnis dengan menggunakan skala Likert, yaitu terdapat beberapa kriteria seperti cara memperoleh bahan baku, banyaknya pesaing, proses pengolahan, teknologi atau peralatan yang digunakan untuk mengolah produk, keahlian tenaga kerja dalam mengolah produk, modal yang diperlukan, peluang usaha, keuntungan yang akan diperoleh, permintaan konsumen, serta pemasaran produk. Dan di sini ada beberapa bobot yang telah saya tentukan sendiri, dan jenis bisnis, serta total dari poin bisnis. Dari ketiga bisnis tersebut didapatkan total poin bisnis yang paling tinggi yaitu 2,65. 2,65 yaitu usaha Xiaomi Manufacturing. Jadi dengan adanya poin ini maka saya akan menjalankan usaha Xiaomi Manufacturing sebagai usaha bisnis saya pada kelas PRB kali ini. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha dari Xiaomi Manufacturing. Nama usaha yaitu Xiaomi Manufacturing atau kategori ini yang merupakan sebuah inovasi jajanan ringan yang terinspirasi dari makanan siomay. Siomay adalah makanan identik yang menggunakan kerupuk pangsit yang dikukus, di dalamnya terdapat adonan yang berisikan dari sapi, ayam, maupun ikan. Sementara analisis kelayakan usahanya terdapat analisis teknis seperti lokasi bisnis, proses produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aspek kelembagaan organisasi manajerial seperti yang tertera pada makalah kali ini. Terdapat aspek kelembagaan yang akan tergabung dalam kelompok UMKM, ada aspek organisasi, dan masalah manajerial yang kemungkinan terjadi yaitu kurangnya keahlian dalam memproduksi ini. Dari aspek sosial, usaha ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu jika usaha dalam skala menengah atau besar akan membutuhkan tenaga kerja dari luar keluarga atau dari masyarakat. Sementara untuk produk Xiaomi ini akan dititipkan ke warung-warung sehingga menambah pendapatan dari pemilik warung. Aspek komersial, di mana komersial dari sebuah usaha ini yaitu rencana pemasaran output yang dihasilkan dengan melakukan beberapa strategi pemasaran seperti produk yang akan dijual yaitu Xiaomi Manufacturing, price, harganya itu 7.000 per bungkus, promotion dilakukan secara online dan offline, serta place atau tempatnya juga secara online dan offline. Aspek finansial, di sini terdapat peralatan operasional, ada panci, wajan, kompor gas, dan pisau dengan total harga 960.000 dan total biaya penyusutan selama 5 tahun yaitu Rp153.600. Sementara di sini ada biaya variabel yaitu ada tepung tapioka, bawang putih, garam, minyak goreng, gas, kerupuk pangsit, bubuk cabai, plastik packaging dengan total harga per satuan produknya yaitu Rp2.580 per produk. Di sini ada analisis kelayakan usaha yaitu B per C rasio. Dengan total produksi sekali produksi diperkirakan 50 bungkus, harga jual 7.000 per bungkus dengan total biaya alat penyusutan alat tadi Rp153.600, total biaya variabel per unit yaitu per produk yaitu Rp2.580 dengan total biaya keseluruhan yaitu Rp156.180. Maka pendapatannya yaitu 50 bungkus dikali 7.000 per bungkus yaitu Rp350.000. Keuntungan yaitu pendapatan dikurang biaya. Pendapatan didapat Rp350.000 dikurang biaya, total biaya keseluruhan yaitu Rp156.180. Maka didapatkan keuntungan sebesar Rp193.820. Analisis B per C itu benefit per cost. Jadi keuntungan dibagi dengan biaya Rp193.820 dibagi dengan total keseluruhan biaya yaitu Rp156.180 didapatkan 1,24. Dari sini terlihat bahwa rasio B per C dari usaha Xiaomi Manufacturing ini sebesar 1,24. Artinya usaha ini memberikan keuntungan yaitu setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan dalam usaha ini akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp0,24. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha Xiaomi Manufacturing ini layak untuk diusahakan karena B per C-nya lebih besar daripada 1 dan memberikan keuntungan bagi pengusahanya. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Ketika usaha Xiaomi Manufacturing ini dijalankan maka akan memberikan manfaat kepada masyarakat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada model kanvas bisnis. Di sini ada terdapat key partner,
Ada suppliers dan mitra atau partner. Suppliersnya ada toko kelontong, usaha, penjual peralatan masak. Mitra partnernya ada penjual produk makanan ringan, warung bakso, dan reseller. Key activitiesnya yaitu dari hulu mencari bahan baku, on farmnya pengolahan dan packaging produk, hilirnya itu promosi atau pemasaran produk. Sedangkan key resourcesnya ada bahan baku, fasilitas, tenaga kerja dalam keluarga, finansial, modal keuangan sendiri, biaya, channel. Sementara value proposition-nya ada newness atau kebaruan produk, desain, menggunakan tipe packaging, usability atau mudah dibawa dan tahan lama, performance, story menjadikan jajanan yang menemani saat bekerja, harga sangat jangkau yaitu di bawah Rp10.000 sebesar Rp7.000. Customer relationship ada self-services, co-creation, persona assistant. Di mana self-services memberikan petunjuk penggunaan agar lebih mudah untuk digunakan konsumen. Sedangkan co-creation, konsumen dapat melakukan pemesanan produk secara online dan offline. Untuk personal assistant itu konsumen dapat memberikan penilaian saran terhadap produk kami. Channel itu ada penjual produk makanan ringan, warung bakso, brosur, media sosial, dan reseller. Customer segmentnya ada berdasarkan keinginan dan berdasarkan gaya hidup. Dan penikmat jajanannya masyarakat umum, mahasiswa, dan masyarakat umum. Sini ada cost structure-nya, biaya yang dikeluarkan yaitu biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya pemasaran, dan biaya tenaga kerja. Sedangkan revenue streams-nya ada penjual produk. Pendapatan didapatkan dari penjual produk makan ringan, warung bakso, dan reseller. Selanjutnya yaitu ada manajemen operasional dan pengorganisasian sumber daya manusia. Manajemen operasional yang diartikan sebagai pengelolaan semua kegiatan yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Adapun manajemen operasional dari usaha ini yaitu ada perencanaan. Di sini ada dilampirkan terdapat jenis usaha dan ada beberapa alasan melakukan usaha ini seperti yang terlihat di dalam makalah, dan ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat dari usaha Shona Monitoring ini. Kekuatannya itu modal yang diperlukan tidak terlalu mahal, produk yang dihasilkan sangat praktis dan mudah dibawa kemana saja. Sedangkan kelemahannya bukan merupakan makanan pokok dan berbeda dengan rasa Shona pada umumnya. Sementara peluangnya yaitu memiliki target dari semua kalangan dan keadaan saat ini yang mengharuskan untuk bekerja dan belajar di rumah. Ancamannya banyak pesaing memproduksi produk yang serupa dan bergantung pada keinginan konsumen. Selanjutnya ada bahan baku dan peralatan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat bahan baku seperti kupang, tepung tapioka, tepung terigu, dan lain sebagainya. Dan peralatan yang dibutuhkan seperti spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya. Untuk jadwal produksi dan jadwal pemasaran, jadwal produksi dari usaha ini dilakukan setiap hari, dilakukan pemasaran secara online dan offline. Untuk proses produksinya dapat dilihat sendiri dalam makalah ini hingga siap dipasarkan. Ini adalah flow chart dari usaha Shomai Monitoring, dari proses menyiapkan bahan baku hingga menjadi Shomai Monitoring yang siap dipasarkan melalui beberapa tahap. Ada yang dimasukkan dan ada sisa-sisa pengeluarannya dan siap dipasarkan. Sementara ini adalah layout dari produksi. Pada layout pertama atau proses pertama itu pengeluaran bahan baku, yang kedua proses produksi seperti penyiapan produksi, yang ketiga itu melakukan penggorengan, yang keempat packaging, dan yang kelima itu pemasaran. Untuk harga jual sendiri tadi telah disampaikan bahwa harga jual Shomai Monitoring ini di bawah Rp10.000 yaitu Rp7.000 per produknya. Lokasi usaha juga telah dijelaskan bahwa usahanya akan dijalankan secara online dan offline. Online melalui Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sementara offline itu dititipkan ke warung-warung seperti warung bakso dan lain sebagainya. Di sini terdapat juga kebijakan yang direncanakan yaitu membeli kerupuk pangsit langsung dari pabriknya, memberikan harga yang sesuai dengan kualitas produk, mempromosikan serta pemesanan produk secara online dan offline. Program kerjanya atau SOP dari usaha ini itu mengumpulkan tenaga kerja untuk punya usaha ini, mencari stakeholder, menyiapkan dana, menentukan jadwal produksi, menjaga usaha, dan pengendalian usaha. Pengorganisasian dari usaha ini termasuk dalam jumlah dan jenis sumber daya manusia. Di sini ada 1 pemilik usaha dan 2 karyawan, 1 wanita dan 1 orang pria. Klasifikasinya, pemilik usaha memiliki tugas memberikan modal, melakukan pengawasan, melakukan perhitungan, melakukan strategi pemasaran yang baik. Sementara karyawan 1 yaitu wanita melakukan proses produksi seperti membuat adonan, serta menggoreng adonan. Karyawan kedua itu membeli bahan baku dan melakukan packaging. Ini adalah tabel klasifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha ini. Dengan pemilik usaha yaitu 1 orang dan karyawan terdapat 2 orang yaitu 1 orang laki dan 1 orang perempuan. Dengan ini berbagai macam tugasnya. Dan ini juga ada struktur dari usaha Shomai Monitoring sendiri, ada pemilik usaha, karyawan 1 dan karyawan 2. Untuk penelaah, setiap kegiatan akan dilakukan penelaahan dari hulu, on farm, dan hilir, dan setiap usaha juga dilakukan pengawasan secara langsung oleh pemilik dari usaha ini.
Pengorganisan sumber daya manusia, menetapkan kualitas dan kuantitas, mengelompokkan data dan menganalisisnya. Di sini dibutuhkan sumber daya manusia yang minimal tamatannya sekolah menengah ke atas. Dan jenis kelamin menentukan wanita bertugas bagian produksi dan pengolahan produk, sementara pria bertugas mencari bahan baku dan pengemasan produk. Selanjutnya menetapkan beberapa alternatif. Jika salah satu karyawan tidak hadir, maka digantikan dengan karyawan lainnya, atau jika salah satu karyawan tidak bisa hadir, maka digantikan oleh pemilik usaha. Yang keempat, menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan dengan penyampaian secara langsung penyampaian rencana kerja dan pembagian tugas. Selanjutnya itu ada perencanaan pemasaran dan harga. Apa produk yang akan dijual? Yang akan dijual itu ada siomay mini kering yang telah dijelaskan pada awal presentasi ini. Yang kedua, apa manfaat dari produk yang dijual? Manfaatnya untuk masa sekarang ini banyak orang yang minat kepada jajanan atau cemilan untuk menemani kegiatan work from home. Dan yang kedua, membuat inovasi baru dari siomay, sehingga pelanggan dapat merasakan siomay tapi dalam ukuran yang lebih mini dan mudah dibawa kemana saja dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga, bagaimana produk berbeda dengan produk yang lain? Karena memang siomay mini kering ini berbeda dari siomay ukuran biasanya yang cukup besar dan tidak tahan lama, dan menggunakan kuah kacang, sementara ini berukuran kecil dan tidak menggunakan kuah kacang. Apa hal baru yang dijual produk? Seperti packaging, yang menggunakan juga packaging. Terdapat pula cara pemakaian produk, pemesanan secara online, dan memudahkan konsumen, pelanggan dapat memberi kritik dan saran juga. Mengapa pelanggan ingin membeli? Karena ini merupakan inovasi baru, merupakan kemudahan dalam melakukan pemesanan produk, pemasaran cukup luas, yaitu secara online, terdapat kemudahan pelanggan untuk mengetahui cara mengkonsumsinya. Di perencanaan harga produk yang telah dijelaskan pada analisis kelayakan tadi, terdapat peralatan operasional, biaya variabel, biaya overhead pabrik, dan harga berdasarkan titik impas. Di sini kita mendapat BEP dari usaha ini itu sebesar Rp5.491. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika produk ini dijual dengan harga Rp5.491, maka penjual belum mendapatkan keuntungan, hanya saja sudah balik modal awal. Maka penjual harus menjual produk dengan harga di atas titik impas, di atas Rp5.491. Sedangkan ini ada harga berbasis persaingan atau harga pasar, didapatkan harga pasar sebelum melakukan pengurangan atau pengurangan produk atau bahan baku dan lainnya itu sebesar 7.000, sedangkan sesudah mengalami pengurangan produk dan segala macamnya didapatkan 6.500 per buahnya, dengan labanya lebih tinggi dibanding laba sebelum kita menggunakan alternatif dari bahan baku yang lainnya. Jadi kita mendapatkan bahwa usaha ini dijual dengan harga 6.500 per produknya. Karena itu akan lebih laku di pasaran dibanding dengan harga para pesaing yaitu 8.000. Maka ini adalah asumsi dari harga rata-rata di pasaran yaitu 8.000. Kita menjual dengan harga 6.500, maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan banyak diminati oleh masyarakat karena harga lebih murah. Untuk marketing plan-nya sendiri, di sini ada lokasinya kita secara online dan offline. Yang online-nya dari media massa, sementara offline-nya itu kita menitipkan ke warung-warung dan menjajakannya sendiri, serta menggunakan reseller. Promosi dilakukan juga secara online dan offline. Ada people, ini tenaga kerja yang telah disampaikan tadi, ada pembagian tugasnya, klasifikasi sumber daya manusianya, pembagian tugas. Ini ada proses dari produksi siomay mini kering, ini proses pembuatannya, ini ada flow chart-nya tadi, dan ada layout produksinya juga. Ini ada keuangan dari usaha ini, yaitu ada sumber dan penggunaan dana, ada modal pribadi dan hibah orang tua. Jadi total penggunaannya itu 15.872.000. Ini ada laporan neraca, ada aktiva lancar, ada jumlah aktiva yaitu Rp33.686.400, dengan jumlah kewajiban yaitu Rp4.457.250. Maka kekayaan bersihnya sebesar jumlah aktiva dikurang dengan jumlah kewajiban yaitu Rp29.199.150. Ini ada analisis titik impas, BEP rupiah dan BEP produk. BEP rupiah yaitu didapatkan sebesar Rp1.124.776, yang artinya bahwa usaha ini akan mengalami keuntungan jika mendapatkan pendapatan di atas dari BEP rupiah, di atas dari Rp1.124.776. Dan usaha ini akan mendapatkan keuntungan jika menjual di atas BEP kuantitas, yaitu di atas 361 produk, maka
usaha ini akan mendapatkan keuntungan. Ini ada laporan laba rugi. Dengan laba ruginya itu sebesar Rp3.917.150 dan ini ada laporan arus kas dengan arus kas bersihnya per tahun yaitu Rp1.512.750. Ini merupakan laporan apa dari laba rugi dengan penyimpangan sebesar 33%. Ada budget rencana penjualan, ada gaji pegawai 600.000 per bulan, pajak motor 17.250 per bulan, bahan baku 3.800.000 per bulan. Jadi total budget rencana penjualan itu ada 4.457.250 rupiah per bulannya untuk usaha ini. Nah, ini ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini ada risiko alam, risiko tenaga kerja, risiko produksi, pemasaran, dan lingkungan. Di sini sudah dijelaskan risiko alam seperti terjadi kenaikan bahan baku karena ada beberapa misalnya banjir yang mengakibatkan bawang putih kuantitasnya sedikit sehingga harganya melonjak. Ada tenaga kerja karena mengalami sakit atau kelalaian tenaga kerja. Yang kedua, risiko produksi karena kurang lezat atau kurang enak. Risiko pemasaran, ada persaingan produk, dan risiko lingkungan letak warung yang kurang strategis. Ini ada pengukuran frekuensi berdasarkan yang saya buat, yaitu. Dan ini adalah tabel evaluasi resikonya dengan letak orang yang kurang strategis itu skornya 9, dengan tafsiran mungkin terjadi dengan pengaruh ringan, rasa yang kurang lezat itu juga 9, mungkin terjadi dengan pengaruh yang ringan, persaingan produk yang baru muncul itu sangat mungkin terjadi dengan pengaruh yang serius, tenaga kerja menurut sakit itu 12, dengan sangat mungkin terjadi pengaruh ringan, kenaikan bahan baku itu 20, hampir pasti sering terjadi dengan pengaruh yang serius. Untuk pengendalian risiko sendiri, itu ada metode penanganan risiko yang saya lakukan yaitu risk avoidance adalah melakukan tindakan preventif sebelum risiko itu terjadi. Seperti pada kenaikan bahan baku, maka kita disiasati dengan menjalin hubungan baik dengan supplier sehingga bisa mendapatkan harga yang spesial ketika terjadi kenaikan bahan baku. Tenaga kerja mengalami sakit, maka akan digantikan oleh tenaga kerja lainnya. Rasa masakan yang kurang lezat, maka akan diantisipasi atau disiasati dengan memberikan sampel atau tester kepada konsumen. Persaingan dengan para pesaing itu disiasati dengan menciptakan inovasi baru, dan warung makan yang kurang strategis disiasati dengan mencari warung-warung lainnya yang lebih strategis untuk menunjukkan produk ini. Berikut adalah sumber dari bacaan atau sumber dari sumber-sumber bacaan dari beberapa yang saya buat di sini. Mungkin sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.